Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa 3M-nya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Untuk pertemuan hari ini, jangan lupa mengisi absensi kehadirannya di Google Form yang sudah Ibu kirim pada Google Classroom. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut C.F. Strong, 1960, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah segala aturan pokok bernegara yang tersaji dalam bentuk naskah. Selanjutnya, hukum tidak tertulis, yaitu aturan yang tidak tertulis namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Apa saja contoh hukum tertulis dan tidak tertulis? Contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat. Dan yang kedua, pidato setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna. Selanjutnya, proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945 dibentuklah Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan, di mana pada hari pertama membahas laporan kerja panitia tentang negara dan batas negara. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 1945 lanjutan sidang sebelumnya membahas batas negara. Rancangan awal Undang-Undang Dasar, di mana pada 11 Juli 1945 diperoleh beberapa hasil sidang. Yang pertama, membentuk Panitia Perancangan Declaration of Rights dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan bentuk negara kesatuan. Yang ketiga, kepala negara adalah Presiden. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati. Yang pertama, lambang negara, yang kedua, negara kesatuan, yang ketiga, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang keempat, membentuk panitia penghalus bahasa, selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang dengan agenda pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 masalah pokok dalam masalah tersebut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar berisi 42 pasal. Termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Soekarno memberi penjelasan dan ditanggapi Mohatta. Selanjutnya, Mr. Supomo juga menjelaskan hakikat Undang-Undang Dasar dan uraian terperinci tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat dan diterima pula usul-usul
dari Panitia Ekonomi dan Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Selanjutnya, panitia pada perumusan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 19 orang anggota. Tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Mr. Supomo dengan 7 orang anggota. Panitia ini secara khusus bertugas merancang isi Undang-Undang Dasar yang meliputi pasal-pasal. Selanjutnya, Panitia Penghalus Bahasa dengan anggota Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Tugasnya menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Djokro Sujoso dengan 22 orang anggota. Panitia ini bertugas merumuskan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan pembelaan tanah air, misalnya pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir yaitu Panitia Ekonomi dan Keuangan. Dr. Andas Mohatta menjadi ketua panitia ini. Anggotanya sebanyak 22 orang. Tugasnya adalah merumuskan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tentang dasar-dasar perekonomian dan keuangan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut: "Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Doku Ritsujumbi Kosakai." Dalam sidangnya yang kedua, perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan agar kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dalam memilih presiden dan wakil presiden. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah, pembukaan, dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Hans Kelsen, seperti dikemukakan oleh Profesor Dr. Ismail Sunni, sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi. Semua hal yang dihasilkan dalam revolusi tersebut sah. Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi. Jadi, Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah.